Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini Bapak ingin sampaikan lagi mengenai CVT atau transmisi di motor Matic. CVT adalah Continuous Variable Transmission. Jadi yang pernah kalian tulis juga, CVT adalah Continuous Variable Transmission. Kita bicara di sini, kenapa disebut variabel? Ini crankshaft atau dari poros engkol dari mesin membawa gerak putar. Gerak putarnya akan diteruskan oleh V-bearing ke belakang. Di belakang diterima oleh puli yang lainnya yang ke roda. Kalau di depan disebut sebagai primary. Kalau yang di belakang disebut sebagai secondary. Yang primary yang paling depan, maka puli yang depan ini adalah yang bagian luar itu yang diam atau primary fixed shift. Sedangkan yang bagian dalam itu adalah primary sliding shift atau movable shift. Shift ini adalah piringan ya. Maka ini adalah piringan utama yang sliding, yang bergeser, atau piringan yang bergerak. Movable ini bergerak, jadi piringan yang bergerak. Maka ini apabila dia mendapatkan kecepatan lebih tinggi, dia akan tambah menciut sehingga posisinya adalah beltnya itu hampir di luar permukaan daripada puli. Sedangkan bagian belakangnya itu yang diam adalah yang bagian dalam, secondary fixed shift atau piringan secondary kedua yang tetap fix itu. Sedangkan yang bergerak adalah secondary sliding shift atau movable shift, itu yang bagian luar. Maka di sini ada per sama ada magnet. Kalau di sini yang bagian dalam yang melebar dan menyempit, sedangkan yang di sini yang bagian luar yang melebar dan menyempit. Maka si puli ini secara diameter dengan puli depan dia tetap seperti sejajar, karena di sininya ketahan, di sininya ketahan. Jadi ini yang bergerak, di sini ketahan, ininya yang bergerak, gitu ya. Oke, kita teruskan pada posisi idling atau langsam. Idling itu adalah mesinnya hidup tapi tidak menggerakkan kendaraan. Bahasa Indonesianya langsam. Mungkin Bapak juga tidak tahu bahasa Indonesia dapat dari mana langsam. Oke. Jadi selama langsam atau idling, tenaga yang dihasilkan atau disalurkan melalui primary shift itu berarti yang depan, secondary shift, dan V-bearing terhubung ke clutch center dengan gaya centrifugal clutch lebih kecil dibandingkan gaya yang dibutuhkan untuk melawan gaya clutch spring, sehingga clutch tidak menekan bagian dalam dari clutch housing dan tenaga tidak dapat disalurkan. Intinya bahwa ini pada posisi dasar puli, karena ini dapat tekanan per, karena kecepatannya kecil, maka kecepatannya ini tidak bisa putarannya disalurkan ke belakang. Maka dia di sini hanya bergesekan saja dengan pulinya. Puli dan belt hanya bergesekan. Dan ini fan belt hanya
ada di dasar diameter as atau poros. Kemudian pada posisi starting off dan kecepatan rendah, saat putaran mesin mencapai 3000 rpm atau 3000 putaran per menit, ini rotasi per menit namanya rpm, maka gaya sentrifugal dari clutch carrier lebih kuat. Artinya bahwa ini akan menekan lebih kuat sehingga putarannya ini bisa menekan belt. Dengan sendirinya belt ikut berputar. Karena belt ikut putar masih di dasar, maka di sini dengan di sini putarannya ini berbeda lebih kecil. Kenapa? Karena ini dibanding ini. Kalau ini dibanding ini, misalkan saja 1/4, nah kalau sini 1000 atau ini tadi 3000, maka 1/4-nya hanya berapa? 750 ya. Maka di sini kalau sini 3000 rpm, karena di sini 1/4-nya, maka di sini hanya 750. Begitu ya. Oke, baik. Ini untuk yang mulai start ya dan kecepatan rendah. Kemudian kita coba beralih ke kecepatan menengah dan kecepatan medium atau kecepatan sedang ya, kecepatan sedang. Pada kecepatan sedang, pulley ini, si primary sliding pulley, itu dia akan dapat gaya sentrifuga sehingga dia akan menekan. Begitu menekan, maka antara primary fixed shift dengan primary sliding shift, dia akan lebih merapat. Kalau dia lebih merapat, maka fan beltnya berada kira-kira di diameter tengah. Yang belakang akhirnya harus mengikuti. Kenapa harus mengikuti? Karena diameter fan beltnya sama. Diameter fan beltnya ini tidak bisa berubah. Maka kalau ini ke diameter yang sedang, ini pun akan menjadi ke diameter yang sedang. Kalau ini fan beltnya masuk ke diameter yang sedang, maka kecepatan di sini dengan kecepatan di sini kira-kira hampir sama. Artinya bahwa ini dibagi ini kira-kira plus minus 1. Kalau di sini tadi kira-kira 3000 rpm, maka di sini pun akan muncul 3000 rpm. Begitu ya. Dan kenapa fan beltnya harus menyesuaikan di sini di tengah, di sini pun harus di tengah? Karena fan beltnya diameternya sama. Maka kalau ini sudah menyempit, fan beltnya mulai naik ke atas, maka di sini pun akan mulai merenggang. Kalau ini merenggang, maka fan beltnya akan di bagian tengah juga dengan kecepatan yang diperkirakan hampir sama antara puli depan dengan puli belakang. Dari gambar ini bisa dilihat perbedaannya bahwa yang ini diameter di sini disalurkan ke sini lebih rendah. Kalau ini diameter ini disalurkan ke sini kira-kira diameternya sama, kira-kira kecepatannya pun diperkirakan sama. Untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.